Di dunia yang dipenuhi kekuatan supranatural dari buah iblis, ternyata ada beberapa karakter yang bisa berdiri sejajar, bahkan mengungguli para pengguna buah iblis, hanya dengan kekuatan fisik, keterampilan bertarung, dan haki yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan bahas 10 karakter terkuat yang tidak memakan buah iblis, tapi tetap jadi ancaman bagi dunia. Siapa aja mereka? Yuk, kita mulai dari yang paling bawah. Nomor 10, Sanji. Sanji adalah koki dari bajak laut topi jerami dan salah satu petarung terkuat di dunia tanpa mengandalkan buah iblis. Yang bikin Sanji spesial adalah gaya bertarungnya yang unik. Ia hanya menggunakan kakinya saat bertarung, karena tangannya ia jaga untuk memasak. Dengan kekuatan kaki dan kecepatannya, Sanji bisa bergerak secepat kilat dan memberikan tendangan maut yang bisa membuat musuh tak sadarkan diri dalam sekejap. Setelah mengaktifkan genetik Germa dalam dirinya, Sanji mendapatkan kekuatan baru seperti regenerasi cepat, kekuatan tubuh yang tahan pukul, hingga tubuh sekeras besi. Namun, meski sekuat itu, ada satu prinsip yang tidak bisa dia langgar. Sanji tidak akan pernah memukul wanita, bahkan jika nyawanya terancam. Nomor 9, Roronoa Zoro. Zoro adalah pendekar pedang nomor 1 dalam bajak laut topi jerami dan calon pendekar terhebat di dunia. Zoro menggunakan 3 pedang dengan gaya khasnya, Santoryu, yang memungkinkan dia menyerang dari berbagai arah dengan kekuatan yang mematikan. Fisik Zoro sangat luar biasa. Dia bisa terus bertarung bahkan setelah terluka parah, dan tak jarang mendorong dirinya hingga batas tertinggi. Zoro juga telah menguasai Busoshoku Haki, Kenbun Shoku Haki, dan bahkan Haoshoku Haki, meski belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Setelah time skip, Zoro bahkan berhasil mengalahkan King, tangan kanan Kaido. Sebuah pencapaian besar tanpa bantuan buah iblis. Nomor 8, Ben Beckman, tangan kanan Shanks. Ben Beckman adalah sosok misterius tapi sangat ditakuti. Dia adalah wakil kapten dari bajak laut rambut merah. Banyak yang meyakini bahwa Ben memiliki kecerdasan dan haki tingkat tinggi. Momen paling ikoniknya, saat perang Marineford, Ben cukup menodongkan pistol ke arah Kizaru, dan Kizaru langsung menghentikan serangannya. Itu bukan karena pistolnya, tapi karena aura dan dominasi haki Ben yang sangat mengintimidasi. Nomor 7, Skopper Gaban, kapak dari era legenda. Skopper Gaban adalah tangan kiri dari Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Meski belum banyak disorot, Gaban dikenal sebagai salah satu petarung utama dalam kru Roger bersama Rayleigh. Ia menggunakan kapak ganda sebagai senjatanya, dan kemampuannya diyakini selevel dengan Komandan Yonko saat ini. Gaban telah berlayar ke Loftail, dan tentu tidak mungkin seorang lemah bisa menembus Grand Line hingga ke ujung dunia. Kehadirannya mulai diperlihatkan kembali di Arc Elbaf, menandakan bahwa Gaban masih menyimpan misteri kekuatan besar yang belum terungkap. Nomor 6, Kozuki Oden, samurai legenda Wano. Oden adalah legenda dari negeri Wano. Sejak kecil, dia sudah kuat luar biasa, dan tumbuh menjadi pendekar 2 pedang yang brutal tapi karismatik. Oden pernah bertarung dengan Roger dan Whitebeard, dan hasilnya, dia hanya mengalami luka ringan. Dia juga dikenal sebagai satu-satunya orang yang pernah memberikan luka permanen pada Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Oden juga menguasai haki tingkat tinggi dan memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat. Jika bukan karena pengkhianatan Orochi dan campur tangan pihak ketiga, Oden kemungkinan besar bisa mengalahkan Kaido. Nomor 5, Dracul Mihawk, pendekar pedang terkuat. Dracul Mihawk alias Takanomi adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Ia dulu adalah Shichibukai, dan sekarang bergabung dengan Cross Guild bersama Crocodile dan Buggy. Mihawk menggunakan pedang hitam legendaris Yoru, salah satu dari 12 pedang tertinggi. Dengan satu tebasan, dia bisa membelah kapal, gunung es, bahkan serangan musuh. Saat bertarung melawan Zoro di Baratie, Mihawk bahkan hanya menggunakan pisau kecil dan tetap bisa mendominasi. Kekuatan Mihawk murni berasal dari latihan, keahlian, dan haki tingkat tinggi, tanpa bantuan buah iblis sama sekali. Nomor 4, Shanks, si rambut merah. Shanks adalah Yonko yang paling misterius namun sangat disegani. Dia kehilangan tangan kirinya demi menyelamatkan Luffy dan mencuri buah gomu-gomu dari pemerintah dunia. Belakangan, kita tahu kalau Shanks berasal dari keluarga bangsawan Figarland, tapi dia memilih jalan sebagai bajak laut sejati. Shanks menggunakan pedang bernama Griffon, dan kekuatan utamanya adalah Haoshoku Haki tingkat dewa. Dengan hakinya saja, dia bisa menghentikan perang Marineford, mengusir Ryokugyu dari Wano, dan menghancurkan Eustace Kid dalam satu serangan. Nomor 3, Silvers Rayleigh, Raja Kegelapan. Rayleigh adalah tangan kanan Goldie Roger, dan salah satu karakter paling berpengaruh dalam sejarah One Piece. Ia adalah guru dari Luffy, dan mengajarkan 3 jenis haki.
Kenbunshoku, Busoshoku, dan Haoshoku. Rayleigh pernah menghadang Kizaru sendirian di Sabaody. Di usianya yang sudah tua, dia bahkan berenang menyeberangi Calm Belt, wilayah lautan paling berbahaya. Dulu, saat masih aktif, Rayleigh dipercaya bisa melawan siapa saja, dan hingga kini, kekuatannya masih jadi legenda. Nomor 2, Monkey D. Garp, pahlawan Angkatan Laut. Garp adalah legenda Angkatan Laut dan kakek dari Luffy. Dikenal karena kekuatan pukulannya yang bisa menghancurkan gunung, Garp tidak pernah memakan buah iblis. Bahkan, dalam insiden God Valley, Garp dan Roger bertarung bersama melawan bajak laut Rocks, dan menang. Garp punya kekuatan fisik luar biasa dan haki tingkat tinggi. Sampai hari tua pun, Garp tetap bisa bikin bajak laut seperti Kurohige gemetar. Nomor 1, Goldie Roger, Raja Bajak Laut. Dan di posisi pertama, tentu saja, Goldie Roger, sang Raja Bajak Laut. Roger adalah orang pertama yang mencapai Laugh Tale dan mengetahui rahasia dunia. Yang luar biasa, Roger tidak pernah memakan buah iblis. Semua kekuatannya murni dari keahlian bertarung dan hakinya yang sangat dominan. Dia bisa menghadapi Whitebeard 1 lawan 1 dan menebas lawannya dengan serangan Kamusari yang mengguncang langit. Roger adalah simbol ambisi, kebebasan, dan kekuatan sejati, tanpa harus mengandalkan kekuatan buah iblis. Nah, itu dia 10 karakter terkuat di dunia One Piece yang tidak memakan buah iblis. Mereka membuktikan bahwa buah iblis bukanlah segalanya. Dengan latihan, tekad, dan haki, mereka mampu menaklukkan dunia. Kalau menurut kalian, siapa lagi karakter tanpa buah iblis yang pantas masuk daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.